Wabah zombie biasanya kan menyeramkan banget, tapi apa jadinya kalau wabah zombie ini justru menjadikan keuntungan yang sangat besar? Malah banyak banget orang yang pengen digigit langsung sama zombie. Nah, masih sama aku Kiki Rahmawati. Kali ini di channel YouTube Lensa Misteri, kita akan bahas alur cerita film The Odd Family Zombie for Sale. Ini sebuah film thriller komedi. Dan langsung aja kita ke ceritanya. Sebuah perusahaan farmasi di Korea mengklaim bahwa dirinya sukses menciptakan sebuah penemuan obat baru yang sangat efektif. Ternyata perusahaan itu melakukan pelanggaran, yakni uji klinis ilegal tanpa seizin pemerintah. Alias perusahaan farmasi itu melakukan praktek ilegal sama beberapa objek manusia. Dan hasil dari percobaan objeknya itu malah bermutasi jadi sebuah virus misterius dan membuat objeknya bertingkah sangat aneh. Seperti salah seorang objek percobaan biologi klinis ini, terlihat dia keluar dari sebuah gorong-gorong, tapi kok pakai mantel ya? Ini mantel atau plastik kresek sih? Scene diawali dengan potret sebuah rumah keluarga. Nah, untuk tokohnya ini ada Junggol, si kepala keluarga. Ada Namju sebagai istrinya. Saudara laki-laki yang namanya Minggol. Anak bungsu cewek yang bernama Hegol. Dan ada si ayah yang bernama Mandong. Keluarga ini ceritanya punya bisnis pom bensin sama bengkel, tapi akhir-akhir ini tuh lagi sepi banget dan hampir bangkrut gitu. Padahal kan si istrinya lagi hamil dan keluarganya juga banyak, sementara dia harus menanggung kebutuhan semua keluarganya. Ini si Junggol malah licik banget, dia sengaja nebarin paku ke jalanan supaya ban-ban mobil yang lewat itu pecah dan mampir ke bengkelnya. Tuh kan, dia mastok harga yang mahal banget buat mobil-mobil yang dia benerin. Memang ya si Junggol ini. Lalu beralih ke pria yang keluar dari gorong-gorong tadi. Ini ternyata si zombie ya tadi. Zombinya udah sampai ke sebuah pedesaan yang tenang. Kalau biasanya zombie-zombie lain itu kan kejam dan mengerikan banget. Tapi ini zombie penampilannya kelihatan beda. Ini zombinya malah pakai baju compang-camping, mana lusuh banget lagi, mirip gelandangan. Si ma zombie berusaha nakutin ibu-ibu yang lewat nih, tapi mereka nggak takut sama sekali, malah dicuekin aja. Tuh kan, malah dikiranya orang mabuk lagi berkeliaran. Lalu ada lagi nih 3 anak kecil yang malah ngejek-ngejek dia, malah ngatain dia gelandangan dan ngelemparin pakai batu. Mas zombie lalu ketemu seekor anjing hitam. Dia berusaha nakutin si anjing. Tapi si zombie malah kalah. Dia lebih takut sama anjing. Anjingnya ngejar dia terus nih. Si zombie lalu ngumpet di kamar mandi. Lalu si ayah Mandong yang denger anjingnya ngegonggong, dia akhirnya keluar dan ngecek keadaan sekitar. Anjing itu lalu diusir. Terus Pak Mandong ini ngecek ke kamar mandi. Diomelin lah si zombinya, ngapain dia ke kamar mandi rumahnya. Dia sampai dipukulin dan kelahi deh mereka berdua di dalam kamar mandi. Sampai akhirnya si Mandong kegigit sama zombie. Orang-orang rumah akhirnya keluar karena dengar ada suara keributan dari luar. Nah si zombie langsung melarikan diri nih. Sampai akhirnya dia ketemu sama Hegol. Yah, kena tendang si Hegol nih si zombie. Pas Hegol ngeliat ke belakang, ternyata anjing hitam itu masih ngejar. Akhirnya mereka bertiga semuanya lari deh, kejar-kejaran. Setelah lari cukup jauh, nih akhirnya mereka ketemu Minggol yang pulang dari kota. Nah, si Minggol juga takut digigit anjing. Akhirnya mereka semua lari semuanya deh, menghindari gigitan si anjing hitam. Lalu tiba-tiba si zombie ketabrak sama mobil sampai kepental cukup jauh ini. Mereka akhirnya pulang. Dan sampai di rumah ada ambulans yang nganter ayahnya, Pak Mandong ini pulang. Mandok ngeliatin foto istrinya dan pengen banget ngewujudin impian terakhir sang istri, yakni jalan-jalan ke Hawaii.
Tapi usaha keluarga Mandong kan lagi bangkrut semua, jadi nggak bisa deh. Lalu ini malam tiba, Haigol dengar suara aneh dari dalam gudang rumahnya. Pas dia ngecek, ternyata ada zombie yang lagi makan kelinci peliharaannya. Si Mandong ingat itu adalah pria yang tadi ngegigit dia. Si Mandong lanjut deh mau nyerang si zombie itu. Haigol lalu meminta bantuan sama orang-orang di rumah. Akhirnya mereka datang bawa peralatan seadanya buat menghajar zombie tadi. Zombie akhirnya ditendang dong, sampai mental jauh. Kena tembok. Mereka taunya si zombie itu mati. Ternyata dia masih hidup, masih bisa gerak. Mereka akhirnya keluar dong, ketakutan. Dan ngunciin zombie itu di dalam gudang. Mereka lihat-lihat di HP nih. Terus baru nyadar ternyata mas-mas yang mereka hajar itu adalah zombie. Nah ini baru sadar kan, mereka baru sadar kalau Mandong kan sempat kegigit sama itu orang. Berarti sebentar lagi Mandong akan jadi zombie dong. Otomatis Pak Mandong dipukul pakai wajan. Sampai dia tepar dan dikurung di sebuah kontainer bekas. Ini si Minggol lagi ngumpulin informasi tentang virus zombie. Dia nyatet semua keterangan di dalam bukunya yang berjudul Panduan Bertahan Hidup Zombie. Ini dia baca-baca lagi bukunya lalu ngejelasin bagaimana virus zombie itu bisa nyebar. Sampai kejang-kejang yang akhirnya kejangkit virus itu pun dia peragain di depan keluarganya. Nah ternyata semua gejala itu sudah dialami oleh Mandong, ayahnya. Nah ini Mandong keluar dari kamarnya. Semua keluarga akhirnya bingung dong harus ngapain. Kemudian ya malah kena pukul lagi si Mandong. Ini si Haigol ngecek ke gudang, ngecek keadaan si zombie tadi. Dia ngasih nama zombie itu Jongbi. Haigol ngasih makan zombie itu sebuah kol. Dan nggak nyangka ternyata mas zombie suka banget sama kol mentah. Ini si Namju nggak percaya kalau zombie itu malah doyan makan kol. Dia lalu punya ide nyuruh Haigol buat mencabut semua gigi si zombie. Sampai bener-bener ompong si Jongbi. Lalu ini si Mandong. Keadaannya udah jauh lebih baik. Dia bahkan lebih segar dan lebih muda. Ini teman-teman si Mandong bingung dong, kok dia jadi lebih fresh, lebih seger, lebih muda gitu. Mereka kan juga pengen. Ramuan apa sih yang ngebuat dia lebih tampil muda kayak gini? Mandong akhirnya bahagia banget. Ternyata gigitan zombie itu menyebabkan dia jauh awet lebih muda. Si Mandong punya ide nih, gimana kalau dia buat usaha menggigit orang-orang tua dengan zombie supaya lebih awet muda. Nah ini Minggol dengar rencana jahat ayahnya. Dia malah mau ngangkut zombie dan mau ngejualnya. Tapi di tengah jalan mobilnya malah di stop sama polisi. Pas mobilnya dicek, kaget banget dong kok ada zombie di dalam bagasi mobilnya. Minggol sampai ditahan di kepolisian nih. Terus akhirnya ayahnya datang, si Mandong. Si Mandong ngaku kalau zombie itu adalah sebenarnya anak bungsunya yang selama ini dia sembunyikan. Akhirnya si polisi percaya aja dan mereka diperbolehkan pulang. Nah ini pas malam hari, mereka kaget dong, loh kok si zombie udah nggak ada giginya sih? Udah ompong. Si Mandong panik lah karena dia udah terlanjur bikin bisnis yang gak jelas itu. Padahal para lansia udah mulai datang ke rumahnya mau ngerasain efek gigitan zombie. Si Mandong ada aja idenya, dia akhirnya pakai gigi palsu mau dipasangin ke zombie itu. Nah ini udah dimulai nih, si zombie mulai menggigit pasien-pasien Mandong yang datang. Nah, akhirnya cukup berhasil, para lansia itu terlihat jauh lebih muda. Nih, untuk mengucapkan terima kasih, akhirnya Haigol ngajak si Jobi ke kebun kol. Dia disuruh makan kol sepuasnya.
Nih malah Hegel kepleset, terus si Joby ada di atasnya. Ya salah paham, malah si Joby ditendang deh. Ini si Namju lagi di rumah, dia shock banget ngelihat uang tabungannya bener-bener habis total. Ternyata semua uang tabungannya dibawa pergi si Mandong buat liburan ke Hawaii. Nah ini banyak yang pengen rasain gigitan zombie lagi, sampai bisnis gigitan zombie ini laris manis deh. Untungnya juga sangat banyak. Ini si Jongbing itu kan udah berjasa, jadi dia dapat tempat tinggal baru dan dia juga dibeliin gigi palsu baru supaya gigitannya lebih kuat. Dia juga diajakin potong rambut sama dibeliin lensa kontak yang baru supaya lebih ganteng. Supaya orang-orang yang lihat itu nggak takut lagi sama Jongbi. Akhirnya pom bensin keluarga ini bisa buka lagi dan bengkelnya pun bisa beroperasi lagi. Berkat Jongbi. Ini lagi si Minggol nggak habis-habisnya pengen dapat keuntungan sendiri yang lebih gede. Haigol tahu nih niat buruk dari Minggol. Dimana Minggol pengen ngincer si zombie buat dijual. Akhirnya Haigol ngajak Jongbi ke tengah hutan buat melarikan diri. Haigol akhirnya berniat ngelepasin zombie itu di tengah hutan dengan dikasih bekal dan baju. Nah tapi keadaan yang tadinya aman aja tiba-tiba berubah jadi kacau. Semua orang di desanya berubah jadi zombie dan berlaku aneh. Ini Minggol lagi sama Jongbi, dia langsung melarikan diri karena ngelihat keadaannya udah kacau. Ini di rumahnya Junggol harus bertahan karena rumahnya didatangi banyak zombie. Untungnya ini masih ada buku yang ditinggalin Minggol, yang buku isinya perilaku hidup zombie. Nih mereka lalu bikin pakaian anti zombie dengan bahan seadanya. Sampai tengah malam nih, mereka lihat berita. Tapi ternyata virus itu nggak ditampilkan di berita, berarti hanya terjadi di desa mereka aja. Dan tiba-tiba para zombie ini berhasil masuk ke dalam rumah. Duh, mereka panik banget. Akhirnya Minggol datang ke rumah sambil bawa petasan. Tapi kembang api Minggol ini kan maksudnya diarahin ke zombie, malah kena dia sendiri. Dan akhirnya kembang api itu menyala secara bersamaan semuanya. Udah kayak suasana malam tahun baru aja nih. Balik lagi ke Namju, yang kayaknya dia udah mau lahiran. Mereka harus segera cari cara buat pergi dari rumah itu. Nah ini mereka pakai pakaian bekas si zombie. Berharap masih ada bau zombie dan nggak digigit sama zombie yang ada di luar. Nah akhirnya berhasil sampai mobil nih. Tapi apes banget, kunci mobilnya malah ketinggalan dalam rumah. Ya mereka malah di dalam mobil dikerumunin banyak zombie. Nih Haigol nyoba ngalihin perhatian para zombie. Nah pas banget si zombie akhirnya datang. Lalu tiba-tiba terjadi konsleting listrik nih. Dan terjadi ledakan di pom bensin itu. Haigol akhirnya bisa masuk ke dalam rumah. Pada saat si zombie lagi liatin lampu-lampu yang nyala. Nih Junggol berusaha ngambil kunci mobil yang ketinggalan di dalam rumah. Tapi tiba-tiba lampunya mati lagi. Musik juga berhenti. Dan ada lagi suara tangisan bayi. Mereka sekuat tenaga berusaha melawan para zombie. Ini lagi kuncinya lalu dilempar ke Minggol yang udah nungguin dari tadi. Jongbi akhirnya menghalangi para zombie yang membahayakan keluarga itu. Akhirnya Junggol bisa masuk ke dalam mobil. Nah syukurlah mereka berhasil pergi dan ngebawa kontainer bekas tadi buat pergi ke tempat lain. Mereka juga harus ninggalin zombie sama zombie-zombie lain di sana. Dan tiba-tiba pom bensin yang lagi banyak zombie itu meledak sama zombie-zombie yang ada di situ. Ini di tengah perjalanan Junggol mulai berlaku aneh. Dan gak lama setelah itu ternyata ada Mandong.
yang keluar dari terowongan. Dia habis pulang liburan dari Hawaii. Dan dia malah kelihatan bahagia dong. Ya, habis healing. Kok bisa Mandong keadaannya masih baik-baik aja, padahal kan dia yang pertama kegigit sama zombie. Ternyata Mandong punya antibodi khusus yang bisa mencegah infeksi gigitan para zombie. Nah, ini sekitar 6 bulan kemudian, Junggol udah pulih. Termasuk Mas Zombie atau yang kasih nama zombie tadi udah pulih. Syukurlah dia udah balik jadi manusia lagi seperti sebelumnya. Duh, Mas Zombie aslinya ganteng banget ya. Nah, ini ceritanya buat nebus kesalahan mereka. Akhirnya keluarga Mandong berniat untuk membagikan vaksin zombie secara gratis ke semua orang yang terkena virus zombie dengan cara menggigitkan tangan mereka ke Mandong, sama persis prosesnya seperti dulu. Dan film selesai. Gimana menurut kalian? Kali ini film zombinya ada nuansa lucunya ya, nggak kayak film zombie-zombie sebelumnya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.